yang sudah hadir. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, guru yang baru yang subhanallah energetik. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar SDIT Nur Al-Rahman, wabil umum keluarga besar Yayasan Nur Al-Rahman. Mungkin ini awal kita tatap muka secara general. Nama saya Arif Hidayat, saya keluarga baru di Yayasan Nur Al-Rahman, diamanahi di itu singkatannya agak panjang, ada di jadwal acara. Sebagai perkenalan singkat saja ini Bapak dan Ibu, nama saya Arif Hidayat, lahir tahun Juli 80, status saya 1,4. 1 itu jumlah istri, 4 itu jumlah anak. Barangkali ada yang 1,4 juga di sini. 1,4. Ayo kita bikin grup. Bagi yang 0,0 semangat. Tapi mungkin ada ya Bu yang 0,0 masih ada. Semangat, semoga Allah mudahkan. Yang paling keras di bagian ini. Ini sifatnya lebih kepada dialog, jadi Bapak Ibu mohon jangan sungkan untuk Pak gitu ya, memotong, kemudian kita bisa berdialog banyak. Saya alumni UPI, saya nggak mau bilangnya UPI, angkat tangan nggak, itu terlalu saru, suku, agama, ras, dan universitas, itu tidak baik. Dan kemudian saya melanjutkan di ITB untuk masternya, lalu saya mengajar di Amerika, khususnya di Illinois State University di bawah UNESCO. Kemudian saya melanjutkan studi S3 di Hiroshima bersama The Crucius. Lalu saya kembali tahun 2018 akhir, 2019 awal saya mulai mengajar kembali di UPI. Terakhir saya di Simia Vitamin Science, pelatihan guru IPA Asia Tenggara. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya slide ini tidak tayang lagi, semoga kita banyak berkenalan secara keluarga besar Yayasan Nur Al-Rahman. Jadi mohon jangan sungkan panggil saya Pak Arif saja, sudah luar biasa menurut saya. Slide ini sudah pernah ditayangkan, saya ingin menayangkan lagi. Sebelum ditayangkan, ini memang tidak ada orangnya atau bagaimana ya? Maaf Pak Lukas, ini memang tidak ada orangnya atau bagaimana Pak? Tidak ada orangnya, sebagian masih dalam proses. Baik. Bu Hanina sopan tidak Bu kalau saya minta diisi Ibu? Maaf bisa. Oh iya. Maaf. Ya. Bapak-bapak boleh mendekat ke depan. Maksudnya nanti bapak mau ke depan, ibu-ibu juga bisa ke depan nih. Siap, Pak Hanif sama bapak. Bisik. Ada yang sendiri. Ada juga ikut. Oh ini kayaknya sudah ada yang Kalau saya di belakang, sejujurnya saya sengsara ini. Nggak jelas itu tulisan, seriusan. Apalagi omongannya Pak Lukas, Pak Lukas ngomong sesuatu deh. Tuh, ini momen jadi kita insya Allah saling feel free lah. Silakan mengisi yang bagian yang masih kosong. Ibu-ibu yang paling belakang ke depan deh. Ibu-ibu yang paling belakang.
Di sini kan posisi menentukan IP. Silakan Kak. Bu Karin adakah beliau? Bu Karin, bangkunya bagus Bu, silakan Bu. Baik, di sini ada satu lagi yang kosong Bu, silakan. Pak, di sini siapa ya Bu? Pak Fuad, OTW Pak Fuad kayaknya ya. Satu lagi yang kosong Bapak Ibu, silakan. Ayo, bergerak. Bapak mau tukar Bapak kesini sehingga ada yang di situ, atau akan mau di sini sehingga ada yang di situ, gitu kan? Ya, makasih. Aja laki-laki aja yang depan. Oh, Pak Fuad. Pak Fuad di situ ya. Sini siapa? Kalau Pak boleh sini lah. Tadi kosong ya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Baik. Nah, gitu. Nuhun Bapak, nuhun. Bapak dan Ibu, Allah, kami waktu saya agak sering bertemu dengan Bapak Ibu guru TK, SD, SMP, SMA di berbagai wilayah Indonesia. Kecenderungan umum sekolah negeri adalah ketika ada pemateri berlomba-lomba di belakang. Serius. Kecenderungan umum. Saya ingin mengutip sejarah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membuat majelis itu betul saling melapang-lapangkan, tapi ingin saling mendekat agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini budaya, tentu itu sebetulnya budaya Arab, tapi diadopsi sebagai budaya agama dan memang tidak bertentangan. Nah, kita ambil itu. Yang kedua, bahwa sangat populer di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan dalam majelis kecuali minum. Tapi umum saya sampai kemarin saya di posisi kota tertentu saya bisa cerita itu ya kalau di meja itu kalau tidak ada laptop, minuman, makanan. Entah ibu bapak kalau nggak kacang, puyem, bukan puyem apa boleh itu apa bahasa Jawanya ya Allah. Ubi, sejenis itulah. Kita di Nur Ar-Rahman berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, even dari yang paling kecil. Nah, kita sepakati saja di setiap majelis. Rapat itu majelis, gitu Pak Ustadz ya. Kalau rapat itu ya majelis. Gitu. Minuman oke, makanan enggak. Semata-mata karena disiplin kita bukan sunnah, gitu saja. Mudahnya gampang. Mudah ya gampang dia. Ucapannya mudah bahwa ini adalah bagian dari sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu. Kisahnya sudah sering saya ulang, tapi mohon koreksi kalau ada kesalahan. Bahwasanya, ada yang jatuh, Masya Allah. Ya. Kondisi pengembangan kita sebagai guru adalah orang dewasa. Rumusnya satu, Bapak dan Ibu. Cara agar orang dewasa belajar harus intentionally design, harus secara sengaja didesain belajar. Belajar sambil belanja, insya Allah dominan belanja. Belajar sambil arisan, insya Allah arisan yang dominan. Jadi bedanya di orang dewasa, andragogi, kita andragogi bukan pedagogi. Andragogi itu hubungan orang dewasa dalam pendidikan. Itu harus sengaja belajar. Saya review sedikit, kisah sedikit saja Bapak Ibu. Sahabat saya 20 tahun lalu seangkatan di jurusan yang sama di UPI. 10 tahun yang lalu saya sudah jadi dosen, beliau saya bimbing skripsinya supaya lulus. Lama. Tapi yang buat lama adalah beliau menekuni hafiz Quran sehingga sekarang menjadi imam tetap di Masjid Darut Tauhid. 20 tahun berlalu, kami ngobrol lalu membicarakan kemajuan pencapaian masing-masing. Wah, Pak Arif sudah mencapai A, B, C, D, E, F, G, H. Saya diam aja, lalu saya bilang, saya kehilangan yang besar. Apa? 20 tahun
tahun saya nggak hafal Quran saya. Bro, saya ke kawan seangkatan, dirimu 20 tahun pegang Quran bro. Orang nggak pegang nih, gitu. Orang banyak nggak pegang gitu. Saya 20 tahun nggak pegang Quran ini. Ya udah, ayo belajar. Hariam. Ya udah sambil ini ternyata harus diniatkan betul untuk belajar. Maka orang dewasa harus diniatkan betul untuk belajar, baru dia berubah. Akhirnya sekarang saya punya kelas khusus dengan beliau, terus spesial mohon pisan saya bilang untuk dibimbing. 20 tahun kemana saja, padahal kalau per hari saya menghafalkan satu ayat, 17 tahun selesai. Itu 20 tahun saya leyeh-leyeh gitu dalam hal Quran. Nah, Bapak Ibu, cara orang dewasa belajar adalah sengaja menyediakan pengalaman belajar. Saya percaya Ibu Hamidah dan tim melaksanakan majelis ini untuk menyengajakan kita belajar. Bisa dari sumber luar ataupun dari pengalaman diri. Masalahnya dari sumber luar dan pengalaman diri yang menentukan kita tumbuh lebih baik. Dan khusus orang dewasa, sumber luar berpengaruh paling besar. Khusus orang dewasa, sumber luar berpengaruh paling besar. Mau trial Bapak Ibu, coba seminggu nggak ada aktivitas, lalu lihat dominantly apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nonton YouTube kah, drakor kah, film kah, dan sebagainya. Bahwasanya kalau dalam keadaan sendiri, peluang futur itu lebih besar. Maka perlu banyak sumber-sumber dari luar memperkuat pengalaman diri. Ini kisah populer yang saya baca, namun cerita saya tidak sama persis dengan yang tertulis. Bahwasanya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini masuk di gelang akhir kenabian, dan beliau cenderung datang ke majelis Nabi lalu menyampaikan kepada kaumnya jauh 5 km di luar kota Madinah, datang mendengar hadis, mendengar ayat, datang ke kaumnya. Beliau punya penyakit barlen, orang Cirebon tahu ini, barlen, bubar kelalen. Jadi begitu mendengar ayat dari Nabi, datang ke kaumnya, namanya eta gitu, apa ya, lupa beliau. Sampai kadang-kadang temannya menjuluki, hei si pelupa. Beliau datang menghadap Nabi singkatnya, kemudian menceritakan keterbatasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti kira-kira terjemahannya, sini, kau akan kudoakan. Beliau didoakan, kecap kepalanya didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene insya Allah makbul. Lalu yang kedua, kau di sini ya, jangan jauh-jauh dari aku. Yang satu doa, yang kedua ikhtiar. Jangan jauh-jauh dari aku, artinya berusaha agar sahabat ini dapat pengalaman dari sumber luar. Beliau hanya stay sekitar 2 tahun, karena Nabi wafat sesuai dengan waktunya. Dan 2 tahun ini, beliau menjadi orang yang paling banyak merawikan hadis. Jauh melebihi Ibnu Umar, jauh melebihi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau inilah yang menjadi perawi hadis terbesar di zamannya. Dan kalau kita mendengar hadis dari Abu Hurairah, itulah orang yang dimaksud. Si penyayang kucing, itulah julukannya. Dan ketika itu usia beliau 56, 55 sekitar. Artinya beliau memupuk pengalaman sumber dari luar, terus untuk meningkatkan pengalaman diri. Maka bahaya pertama menjadi guru, insya Allah di yayasan kita adalah single perspektif atau ingin sendiri. Tolong jangan. Guru harus multi perspektif, harus mempunyai kawan yang banyak, karena mereka yang akan memperkaya diri. Percaya atau tidak, saya banyak belajar dari kemarin perpisahan, belajar ke Pak Rahmat, belajar Pak Lukas, belajar ke yang lain, karena itu adalah sumber pengalaman luar kepada. Nah, terkait dengan COVID sebetulnya dampaknya lumayan Bapak dan Ibu. Masya Allah, sekarang 191 negara, 1,5 miliar manusia terjangkit, dan 63 juta guru ini yang stop. 1,5 miliar itu adalah, maaf saya ingin revisi, siswa yang terpaksa tidak sekolah di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Tapi education cannot wait, pendidikan jangan berhenti. Kemarin sengaja saya pakai masker ini, saya ditugaskan ke kota Sukabumi, satu-satunya kota yang hijau di Jawa Barat, mungkin di Jawa. Saya berangkat sekira sore, datang malam, agak sehari di sana.
dan terasa daerah hijau. Even daerah hijau orang-orang pakai masker gitu, jaga jarak, seperti ini terjadi. Dan kasus terbaru kalau di Bandung, Bapak Ibu mungkin depan UPI itu ada sekolah calon perwira Secapa Panorama, itu 200 orang positif. Dan di UPI kami kedatangan tamu 3 orang, 2 orangnya ternyata positif, ketahuannya setelah pulang dari UPI baru ketahuan positif. Jadi semakin tak terlihat karena orang tanpa gejala. Kembali, saya kemarin berkunjung ke Sukabumi, saya diminta di sana, ditugaskan ke sana di salah satu sekolah percontohan. Kemudian mereka memberi souvenir. Kemudian mereka bilang, Pak, kami satu-satunya sekolah hijau, daerah hijau, apa yang hijau secara COVID di seluruh Jawa. Dan besok Pak Wapres akan melihat bagaimana praktek di sekolah. Kira-kira pembelajarannya seperti apa ya, Pak? Padahal ini sekolahnya green, Bapak Ibu. Yang tanggal 13 siswa boleh masuk dengan setengah kelas. Itu boleh masuk 19 orang dari 38 itu boleh masuk. Oh begitu Pak. Tapi kami belum bisa Pak pembelajaran langsung. Kira-kira rekomendasinya apa? Nah, gagasan itu saya ramu sebetulnya dari tim. Kemudian juga insya Allah kita coba tularkan di Nur Ar-Rahman, yaitu tentang blended learning. Seperti apa Bapak Ibu saya teruskan. Mohon jangan sungkan untuk acungkan tangan atau stop gitu Bapak Ibu ya. Kita akan diskusi lagi. Ini singkat saja, secara psikologi kita tidak berada di zona nyaman. Awalnya saya pribadi takut Bapak Ibu, sejujurnya saya takut ini. Takut terjangkit, takut anak saya terjangkit. Takut positif, takut anak saya positif. Lalu 1 bulan ke depan setengah kemarin kita mulai belajar. Oh, kenapa bisa tertular? Apa yang bisa mencegah? Gimana caranya? Sampai sekarang saya agak rutin minuman probiotik bermerek Pipkult belakangnya. Sudah tahu ketahuannya. Itu karena dari belajar, oh baiknya minum ini, oh baiknya anu gitu. Kita sudah semoga pergi dari zona ketakutan secara manusiawi, kemudian sudah ada di zona belajar. Dan sekarang kita masuk di zona bertumbuh. Saya sudah bertumbuh horizontal. Timbangan itu semakin ke kanan saya. Ibu maaf ya saya mencoba ngelawak tapi kadang kurang lucu Pak. Coba ketawa saja tak apa. Maksudnya zona bertumbuh di sini tidak semata-mata berat badan gitu Bapak Ibu. Kalau di rumah saya merasakan Bapak Ibu. Tapi zona bertumbuh ini hal-hal yang lain seperti mulai memikirkan orang lain. Masya Allah, mulai memikirkan siswa, itu luar biasanya guru. Menggunakan kemampuan untuk mereka yang membutuhkan. Penuh kasih sayang, berterima kasih, menjaga emosi, cara beradaptasi. Ini yang ingin saya coba paparkan. Cara beradaptasi dengan perubahan dan mempraktekkan kesabaran, relasi, kreativitas. Harapan saya, Bapak dan Ibu yang tadinya kita berada di sini sebelum pandemi, kita sudah melewati zona ketakutan, kita masih berada di zona belajar, tapi sekarang kita pergi ke zona bertumbuh. Bukan tumbuh semata-mata secara fisik, karena biasanya usia 25 sudah berhenti, tapi tumbuh secara pikiran, secara kemampuan, secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya ada psikomotor sering pakai apa tadi? Motor, betul. Melatih motorik halus. Gitu. Baik. Kalau di sekolah yang terjadi itu sebelah kiri, pengajaran, penunjang, pengetahuan, transformasi, kawas candra di muka. Tapi kalau di rumah yang Bapak Ibu alami di semester kemarin, sejujurnya bagi Bapak Ibu yang punya putra putri mengalami ada pendidikan itu juga utama, lalu para nyonya-nyonya dan emak-emak jadi penanggung jawab. Di situ ada karakter dan potensi penularan, dan di situ juga ada recovery dan motivasi Bapak Ibu. Nah, jadi salah satu hal unik ketika pandemi pembelajaran yang saya amati bukan hanya dari Nur Ar-Rahman, tapi juga dari sekolah-sekolah lain, dan menurut saya ini penting, ada 3 hal. Ini survei Jawa Barat melibatkan 90.000 guru, tapi kesimpulannya saya ambil 3 hal saja. Pertama adalah guru rumit belajar. Saya nggak bilang complicated, kalau itu terlalu pakai contoh personal, tapi rumit belajar, bukan rumit mengajar. Mohon maaf, rumit belajar. Karena dalam pengajarannya saja
WAG, kadang juga ini orang tua nggak ngerti amat sih, kita juga repot kan, harus lapor ke Disdik tiap hari gitu. Orang tua Japri malam-malam, belum lagi penilaian, materi belum nyampe, banyak hal. Rumit belajar, dari mengajarnya sudah rumit, ke belajarnya lebih rumit. Yang kedua, siswa yang kabur. Kabur di sini bukan pergi. Kabur di sini adalah dia lolos dari pembelajaran. Cara mudah ceknya, cek ke orang tua. Seberapa banyak dia menghabiskan untuk hal-hal yang non belajar. Nonton YouTube itu bisa belajar juga, tergantung kontennya. Nonton TV bisa belajar juga. Siswa yang kabur belajar ini terjadi di mana-mana saat pandemi. Dan yang lebih penting lagi, relasi keduanya di mana di situ ada orang tua. Saya juga mendengar dari beberapa WAG di luar sekolah bahwasanya orang tua sudah mulai menjerit gitu. Bukan cuma dari aspek kok saya dilibatkan terlalu dalam pembelajaran, tapi dari aspek finansial, dari aspek menghadapi anak. Ya kalau orang tuanya di rumah, yang orang tuanya kerja, lebih complicated lagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya pindah slide, ada yang mau didiskusikan? Kah? Tidak ada. Oh, slide-nya saya share di grup Bapak Ibu. Di grup saya ada dengan Ibu Kepala Sekolah dan dengan kami dan insyaallah. Nah, jadi zona bertumbuh yang dimaksud dari untuk yang saya sampaikan hari ini dan beberapa hari ke depan, yaitu tumbuh belajar secara sistem SD, sistem yayasan. Yang kedua, tumbuh belajar sebagai guru. Nanti kita akan fokus di nomor 1. Karena nomor 1 ini singkat, 3 pekan selesai semoga. Tapi nomor 2, mungkin 1 semester, 2 semester gitu. Yang nomor 2. Baik, semoga kita tadi di sebelah kiri Bapak dan Ibu, tadinya waktu zaman beberapa bulan yang lalu, dengan semoga disediakan suplemental belajar, kita maju di sebelah kanan yang ada di tengah, yaitu blended learning, kombinasi tatap muka langsung dengan virtual. Pak, kenapa nggak langsung virtual learning class? Langsung ke sana, tentu harus diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan literasi orang tua, dan kesiapan literasi guru, literasi ICT khususnya, dan juga kesiapan siswa untuk menjalani. Jadi saya sudah bukan lagi harus mengusulkan, tapi insya Allah kita akan mencoba blended learning yang ada di sebelah tengah. Jadi kalau sekolah lain, bagaimana pembelajaran jarak jauh? Sangat rapat dengan Ibu Kepala mendengar bahwa sekolah yang namanya PIT pakai Zoom. Oke. Sekolah ini pakai Zoom. Oke. Harapan it was sudah. Semester lalu kita sudah di situ. Jadi langkah yang sekolah lain ingin ambil semester baru, kita sudah melaksanakan. Maka baiknya kita maju lagi agar kita agar kita menjadi leading Bapak dan Ibu insya Allah. Bukan leading secara komersial, tapi minimal leading untuk membimbing generasi ini atau umat yang menjadi bagian keluarga Ar-Rahman. Jadi kita akan fokus di blended learning. Gambarnya blender ya Pak? Iya. Karena memang fungsinya seperti blender. Bahan yang besar di apa itu? Di apa Pak? Dilembutkan, disayat dengan blades-nya, pisaunya. Maksudnya apa? Untuk mudah didigestif, dicerna oleh siswa. Kalau Bapak Ibu kekurangan jus itu, kalau bisa begitu minum jus jangan langsung ditelan, tapi biarkan di mulut beberapa detik ya, agar bereaksi dengan saliva. Maka makan buah paling ideal jangan pakai jus, tapi dimakan langsung, agar dia bereaksi dengan saliva. Jadi kemana-mana, jadi ingat jus alpukat Allah. Saya mengalir aja ya, bukan kuliahan ya, maaf sekali, bukan kuliahan, bukan gitu. Jadi kalau ada mau acukan tangan, ngobrol atau diskusi tanya, jangan sungkan. Ya ini udah ngomongin keempat ya, belum ada yang acung ini. Masya Allah. Maka itu saya sudah jadi bagian internal nih, bukan lagi orang luar.
Gimana Pak? Maaf. Oh, siap. Ya. Saya teruskan ya. Baik. Kapan terjadi yang ini Pak? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini adalah edaran resmi. Jadi tadi yang kata Bapak Wakil Kepala Sekolah tentang relaksasi, itu edaran resmi dari Kemendikbud bahwasanya menjelaskan relaksasi kurikulum. Kurikulum harus direlaksasi. Dan relaksasi kurikulum itu ada 4 panduan. Yang dikejar adalah KI dan KD. Saya ulangi, yang dikejar KI dan KD, bukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bagian dari KD yang kita bisa reorganize, bisa dikocok ulang tujuan pembelajaran itu. Yang pertama, belajar dari rumah melalui daring. Tapi pemberian utamanya atau penekanan utamanya adalah learning experience, pengalaman belajar. Utamanya ini pengalaman belajar. Dan tanpa harus menuntaskan seluruh capaian. Jadi kalau seluruh tanpa harus, tapi kalau bisa syukur-syukur, tapi tanpa harus maksudnya. Yang kemudian fokusnya adalah kecakapan hidup sesuai dengan levelnya. Bapak dan Ibu, saya aktif di salah satu program untuk pendidikan anak inklusif di Indonesia. Itu prestasi besar di sebuah SLB adalah anak itu bisa pakai baju di tahun kelima. Di tahun kelima Bapak dan Ibu di SD, dia bisa pakai baju itu sudah sebuah prestasi kecakapan hidup. Maka kecakapan hidup ini biasanya Walas yang lebih paham. Kelas ini biasanya kecakapan hidupnya anak perempuan sudah bisa ganti kalau datang bulan. Jadi baru datang bulan. Maaf saya ngomongnya belak-belakan karena ini belum tidak formal insya Allah. Untuk kelas ini kecakapan hidupnya di sini. Kecakapan hidup SMP kelas 2 ini anak-anak ini mulai mimpi besar ya. Maka kecakapan hidupnya dia tahu persis kapan mimpi besar sehingga begitu bangun dia mandi junub sebelum sholat subuh. Kecakapan hidupnya itu biasanya para Walas tahu sisi di mana. Anak kelas ini kecakapan hidupnya bisa menulis misalkan. Kalau kecakapan hidupnya dia mulai bisa berkomunikasi dengan kawan tanpa harus menyinggung misalkan. Fokusnya di situ. Dan yang ketiga, aktivitasnya bisa bervariasi, mempertimbangkan fasilitas belajar di rumah, bukan di sekolah ternyata, di rumah Bapak dan Ibu. Alhamdulillahnya saya membimbing salah satu SMA negeri di Sorong, Papua Barat. Itu saya hanya bisa online dengan gurunya hari Jumat. Karena Senin Kamis beliau naik perahu ke pulau yang berbeda. Jadi pembelajaran daringnya bagaimana? Saya bilang, sebenarnya kakak. Ya beliau membuat modul, lalu dipergilah selama sepekan kembali lagi. Sesuai dengan yang di rumah, nggak ada internet Pak katanya. Untungnya di Cimahi ini semua bisa terpetakan. Saya ingin konfirmasi sebentar, Bu Hamidah maaf. Apa benar kita bisa mempertahankan semua siswa kita Bu? Karena terhubung gitu Bu ya di Cimahi ini. Apa ada yang sulit dikontak atau gimana? Ada nggak? Maaf. Kalau yang kelas 2 sampai kelas 6 insya Allah ya Pak masih di batas Cimahi. Tapi kalau yang baru ada putranya Pak Dani itu di Kota Bandung. Jangan disebut Bu, sebut saja putranya Ibu Mawar gitu. Ada Pak di sini. Siapa Pak? Saya juga baru kepikiran tadi pas ingat Pak Dani gitu. Ada yang paling jauh dari mana? Oh gitu. Insya Allah itu belum daerah terluar ya Pak ya. Lintas 3 kota. Ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung. oh Cisauk Kabupaten Bandung kan? Ya, ini masih Kabupaten Bandung. Masya Allah. Transportnya bisa 3 Pak. Baik. Makasih Pak. Artinya masih tetap bisa dipetakan insya Allah. Kemudian fokusnya itu kepada bukti produk aktivitas belajar. Artinya penekanannya di portofolio. Ini yang akan kita convert menjadi penilaian raport. Saya kalau lewat sana nanti. Pelaksanaannya, Bapak dan Ibu, mengikuti edaran. Untuk sementara saya ingin mengatakan mengikuti edaran dari fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. 3 itu saja. Dari fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi.
percaya diri bahwasanya NR sekarang bagaimana pembelajaran jarak jauh, blended learning. Isinya apa? Daring, kecakapan hidup, aktivitasnya variasi, itu saja. Kata siapa? Kata kami. Seriusan, mohon jangan pakai Pak Arif. Seriusan, karena kita internal ini ya. Nggak ada kan orang-orang eksternal kan, ya, kita internal ini. Karena orang tua logikanya akan menjabarnya di grup masing-masing. Bun, ini teh apa? Misalkan gitu. Nah kita tunggu Walas gitu. Kata Walasnya, tunggu ya dari Pak Arif. Siapa? Siapa nyetar dulu? Mohon dilihat seperti itu Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajarnya bahwa kita akan menerapkan blended learning. Daring, kemudian fokusnya kecakapan hidup, aktivitasnya variasi. Dari situ, ini yang dimaksud Bapak Ibu. Daring, luring kombinasinya, dan dari kombinasi itu kami menyebutnya remote learning atau belajar secara remote. Yang pertama, kita insya Allah akan meneruskan aktivitas yang tatap muka lewat Zoom itu. Dan saya dengar, mohon konfirmasi Ibu Kepala bahwasanya akan ada akun perwalas ya Bu, itu betul? Ya, insya Allah. Saya tinggal menunggu komando supaya saya belikan Bu. Kalau sudah ada komando, saya eksekusi. Insya Allah akan tetap di situ. Jamnya kapan dan dari jam berapa, insya Allah akan diatur di internal setiap unit. Ini akan tetap ada. Tapi yang satu ini dibanggakan di dua sekolah yang saya sebut, tidak saya sebut namanya itu, karena mereka baru memulai Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memulai pakai Google Meet, bisa pakai Webex. Tapi kalau sudah dibeli oleh kita, Zoom saja. Sebelum kesini saya memakai Google Meet dengan kawan-kawan di Taiwan, relatif lebih kurang stabil daripada Zoom. Dan fitur-fiturnya tidak banyak. Jadi saya mengalami kesulitan. Itu baru pertama saya pakai Google Meet, karena dari mereka Zoom dilarang. Dilarangnya kenapa? Oh ini ternyata buatan Cina. Oh bukan, ini Amerika sebetulnya. Asal security-nya kita tahu, insya Allah aman. Dan akun kita, saya salah satu yang memegang akunnya, insya Allah sudah aman akunnya. Asalkan hostnya tidak sembarangan mempersilahkan orang lain masuk. Ada kejadian di Viva News, itu beritanya sekitar awal Juni, Pak Wapres marah karena pada saat pertemuan Zoom ada orang dengan akun tertentu menyetel video porno di universitas tertentu di sekitar Yogyakarta. Lalu timnya protes ke Zoom Indonesia, karena ada cabangnya Zoom Indonesia. Ternyata penyebabnya adalah hostnya itu mempersilahkan orang yang tidak dikenali. Passwordnya tidak, meetingnya tidak di password. Semua yang di waiting room di approve saja. Bapak Ibu bisa ngomong begini, mungkin insya Allah bisa mengikuti yang Bapak Ibu pernah mencoba gitu. Di waiting room ada admit, masuk gitu. Sehingga yang nggak dikenal masuk. Oh ini bukan salah Zoom, ini usernya saja. Yang kedua, kita akan mencoba di blended learning ini adalah empty house classroom. Jadi kalau ada jadwal tatap muka, misalkan untuk saya nanti Ibu Kepala Sekolah dan tim yang akan lebih memanage, misal ada jadwal tatap muka dari jam 8 sampai jam 9 misal, terjadinya di mana? Terjadinya di kelas. Yang ngajar siapa? Guru sesuai dengan jadwalnya. Siswanya di mana? Ya di rumah masing-masing. Kok bisa? Sekolah siap untuk menghadirkan siswa, namun pemerintah membatasi. Ini terjadi di mana-mana. Sekolah siap mendatangkan siswa, pemerintah yang membatasi kok. Sukabumi saja yang daerah hijau hanya 50%, itu pun satu anak sekali setiap 3 pekan. Sekali setiap 3 pekan. Dengan mengatur 1.200 siswa. Oh ya, saya membimbingnya SMA Bapak dan Ibu, dimintanya ke SMA. 1.200 siswa satu anak sekali tiap 3 pekan. Jadi kelas, misalkan ini papan tulisnya, guru ngajar, iya, ada siapa di situ? Ada webcam kah? Ada HP kah? Yang itu streaming atau Zoom yang siswa bisa menyimak. Untuk sementara saya menyarankan Zoom agar tidak diakses publik. Untuk sementara, karena internal kita dulu saja. Jadi luring itu maksudnya adalah strategi kelas kosong. Lah kita nyaman datang kok sesuai dengan jam kok. Cuma jam mengajar di kelas lebih pendek. Harapannya jam mengajar di kelas lebih pendek, sisanya di jam profesional kita bekerja adalah mengerjakan hal yang lain untuk yang lain-lain ini, seperti
medsos, memanage medsos, Bapak Ibu yang punya medsos WhatsApp group dengan orang tua, saya menyarankan pindah ke Telegram. Menyarankan. Tapi kalau orang tuanya belum punya Telegram atau keberatan ya jangan. WhatsApp itu walaupun terenskripsi sangat mudah dibaca. Sangat mudah. Seriusan. Kasus ditangkapnya yang saya minta maaf tapi bohong, ada lagu siapa tuh? Itulah namanya lah ya, namanya pip gitu. Ya, namanya pip ya kan? Namanya pip. Bapak Ibu mungkin pernah membaca kasus itu. Itu beliau ditangkap karena WhatsApp-nya dibobol. Dan cara membobol WhatsApp tuh ada softwarenya, nggak perlu jarak dekat, cukup masukkan nomor. Cukup masukkan nomor, WhatsApp-nya dibobol, di cloning. Ya tentu kita tidak akan separah itu semoga, tapi untuk akses keamanan dan mungkin kita akan mencoba pertama di Cimahi, Allah harap, mohon pindahkan ke Telegram. Telegram ini, even si pembuat Telegram tidak bisa mengakses isi chat. WhatsApp itu Facebook bisa mengakses karena WhatsApp punya Facebook. IG kan dengan WhatsApp dengan Facebook satu klub gitu ya, satu grup. Jadi saran saya pindahkan ke Telegram. Yang kedua, kelebihan Telegram, walaupun ada member baru, itu data lama bisa diakses. WA nggak bisa. Member baru misalkan baru masuk nih, misalkan nomornya Angus ganti bapaknya, misalnya ganti ibunya nomor yang berbeda. Kayak misalkan kita Wallace upload file, upload apa ya masih tersimpan. Dan tersimpannya itu bukan di HP, tapi tersimpannya di sistem Telegram. Media ya Telegram. Ya, saya cenderung mempromosikan karena faktor keamanan dan faktor kemudahan akses. Sama fungsi-fungsinya seperti mengetahui apakah ini online tidak, dibaca tidak, itu juga ada fitur itu ada di WA. Baik. Mode selanjutnya dari blended learning kita di remote ini adalah home visit. Home visit ini akan diatur jadwalnya karena saya percaya ada KD yang mau tidak mau harus home visit. Entah di level berapa. Contohnya di olahraga. Saya boleh ngobrol dengan Pak Lukas sebentar, Pak Lukas? Ya. Pak Lukas ngajar di kelas berapa saja, Pak? Sekarang di kelas 5 ya. Saja. Ya. Oh, ngajar olahraga maksudnya? Kalau yang sebelumnya di kelas 3. Oke, di kelas 5 ya, Pak? Ada KD yang harus memang ketemu siswanya enggak, Pak? Harus melihat siswa praktek atau gimana? Harus cek lagi katanya ya. Oh ya siap. Udah pasti kena contoh yang lain loh. Oh iya, karena baru naik level. Iya. Baik. Tapi minimal saja, memang ada KD yang memang harus ada tingkatnya. Contoh di ini apa KD lokomotor ya, gerakan lokomotor. Anak itu ada yang meroda, ada yang roda depan, roda belakang. Itu bahaya kalau sembarangan ya. Betul. Terima kasih Pak. Nah, ya. Seperti juga di kelas 6 ada KD yang pengenalan alat-alat elektronika. Cara menyolder, waduh ini kalau dibiarkan bahaya ini, tidak semua orang tua bisa. Ya. Untuk mengawal itu mereka harus home visit. Siapa yang tahu bahwa home visit itu kapan dan di mana? Yang akan menentukan dua, satu Wallace, dua guru motor di level itu. Maka kita akan berkelompok nanti sesuai dengan levelnya. Kelas 1, kelas 1, kelas 2, 2, 3, 3, terus 4, 5, 5, 6, 6 dan sesuai dengan mapolnya. Mapol rumpun, olahraga, ngumpul gitu. Itu untuk menentukan KD-KD mana yang bisa dijadikan home visit. Lalu klaster yang saya maksud adalah begini. Dengan asumsi kita belum zona hijau, maka siswa mobilitasnya sulit. Faktanya mah udah ke pasar, udah ke mall, udah kemana-mana gitu. Ini seperti sandiwara sebetulnya Bapak Ibu. Di luar sudah ramai. Ya, silakan Ibu, nggak apa kalau ke belakang nggak perlu minta izin. Ini kesehatan. Pendidikan yang harusnya di sebelahnya disimpan paling belakang. Ketika mall, rumah ibadah, jalan, pasar sudah ramai, pendidikan masih belum. Padahal satu-satunya cara efektif mengedukasi publik pendidikan. Jepang sampai hari ini Bapak Ibu itu belum tutup sekolahnya.
Karena mereka yakin mendidik cara COVID ke anak muda ya pendidikan. Singapura sampai saya ngomong ini belum tutup sekolahnya. Karena mereka yakin salah satunya untuk mendidik generasi muda mendampingi nakes agar masyarakat tidak abai. Sekarang yang menganggap COVID konspirasi tambah banyak loh ibu bapak. Yang udah nggak anggap lagi COVID itu tidak sedikit. Seperti kami di UPI juga beberapa staf kami udah tidak pakai ini. Begitu ada yang positif dua, wah langsung mulai nyadar lagi. Apa nunggu ada yang positif baru nyadar gitu. Semoga kita tidak, insya Allah. Nah, home visit ini siswa dikelompokkan berdasarkan klaster, misalkan Nata Endah. Maka kelas 1 yang sesama Nata Endah satu kelompok. Berapa orang? Misalkan Marga Mulia Regensi, rumah saya Bapak Ibu ya. Saya bertetangga belakang sama Pak Andri. Maka di situ dikelompokkan satu klaster. Misalkan Cihanjuang Blok B. Ada berapa orang satu klaster. Klaster ini sebaiknya satu level, untuk mencegah agar tidak terjadi dominan kelas sesama anak. Jadi kalau kelas 1 ada 4 kelas kalau tidak salah, maka pengelompokannya per klaster, per komplek atau per tempat tinggal yang terdekat RT RW bisa lintas kelas dalam level yang sama. Jadi kalau ada anak kelas 1A secara administratif, namun dekatnya dengan 1B, 1C tetangga-tetangganya, itu satu klaster. Kemudahan mereka akan mempelajari KD yang sama. Jadi nggak jadi masalah, insya Allah. Selanjutnya, proyek. Proyek ini ada 2. Proyek yang siswanya sampai menjadikan produk. Itu namanya EDP, Engineering Design Process. Proses mendesain secara teknik di SD tentunya. Misalkan menanam kangkung, misalkan kangkung siklus hidupnya 14 hari nih, maka anak diberi proyek menanam kangkung. Di mana EDP-nya dari mulai bibitnya, tanahnya, kemudian mencatat pertumbuhannya. Siapa yang mengerjakan klaster? Klaster ini yang mengerjakan klaster. Proyek ini KD siapa? Oh, KD matematika punya. KD tematik punya. KD misalkan SBDP misalkan punya. KD ini KD lah yang menyentuh proyek itu. Jadi ada satu proyek yang dia diambil dari berbagai KD. Kalau proyeknya membuat produk, misalkan membuat masker, SBDP dari segi artnya, maka sekarang kita lihat berbagai jenis masker. Bukan jenis ya, maaf, motif mungkin lebih tepatnya. Itu SBDP masuk untuk membuat masker. Sifat dari proyek yang EDP membuat produk harus klarifikasi. Maksudnya begini, membuat masker, ada nggak masker aslinya? Banyak yang jual. Kenapa anak harus membuat yang sudah ada? Oh, buat anak ini bagian dari kreasi. Buat guru ini bagian dari klarifikasi. Produk anak bukan soal bagusnya, tapi soal prosesnya. Nanti ada compare lah sedikit dengan produk yang ada supaya anak bisa merevisi. Menanam kangkung atau beli aja di pasar, logikanya begitu. Tapi tidak terjadi kreasi kalau begini. Jadi membuat produk harus kepada sifatnya klarifikasi dari barang yang sudah ada. Mohon jangan barang yang belum ada. Jangan-jangan kita sendiri mau membuat misalnya. Membuat HP yang bisa dilipat dan diputar, diperes, atau di mana. Mohon yang lebih sifatnya adalah klarifikasi barang yang sudah ada. Namun proyek ini ada garis miring, DBS. Ini bukan nama bank yang di Singapura. DBS ini mereka membuat sesuatu tapi jangan sampai jadi produknya. Membuat sesuatu jangan sampai jadi. Kalau jangan sampai jadi, maka berhenti di desain. Maka DBS namanya design based. Science, bukan IPA, tapi ilmu. Ilmu mendesain saja. Contoh di anak kelas 6. Nah, bagaimana caranya membuat antiseptik atau disinfektan untuk COVID, tapi bagi orang yang alergi. Desain loh, maka anak membuat desain, gambar kamar, gambar ukuran spraynya, gambar jenisnya, gambar ini. Hasilnya apa? Desain. Bisa di kertas, bisa per individu, bisa berkelompok. Lalu apa yang dinilai? Cara siswa menjelaskan kepada dunia tentang desainnya. Jadi desain based science lebih kepada futuristik.
biar mereka berkreasi, desainnya macam-macam nggak apa-apa. Bagaimana membuat kapal selam yang bisa terbang? Aduh, Bu, ini teman hanya harus mengerjakan ini desain saja nggak apa-apa. Ini KD yang mana? KD yang ini, KD yang ini, KD yang ini, berikan. Maka proyek ini diberikan per periodik, satu proyek 3 pekan, satu proyek 2 pekan. Jadi anak ketika tatap muka selesai sekian waktu limited di sekolah, sisanya mereka bisa mengerjakan proyek, bisa jadwal home visit, orang tua memantau lewat WAG, WhatsApp atau Telegram. Selanjutnya ada KD yang nggak ada proyeknya, misalkan matematik level atas. Kalau di SMP itu logaritma, sinus kosinus itu mana proyeknya Pak? Di SD mungkin semakin level ke atas agak sulit misalnya. Bisa dengan modul atau penugasan berkala. Modul ini dideliver ke siswa ketika home visit, mereka kerjakan. Dan modul ini yang terjadi di daerah remote di Papua, kami merekomendasikannya modul Bapak Ibu. Di daerah Dharma Raja Sumedang yang seperti Ninja Hattori itu, naik gunung, di lembah itu, diantarkannya modul per 2 pekan. 2 pekan beres, balik lagi dulunya. Karena emang nggak susah ketemu, nggak ada sinyal juga. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah varian kita untuk menentukan jenis blended learning yang akan dipakai. Bisa jadi perpaduan, yang jelas kalau yang agak tetap terjadi, bisa jadi 2 atau 3 secara bersamaan. Pada ini. Jadi, nah, sebelum saya pindah ke slide yang selanjutnya, saya sudah mulai agak ngantuk tadi sebelum berangkat makan sih biasanya closing agak ngantuk. Ada yang ingin didiskusikan dulu silakan. Diminum ya. Potensi permasalahan yang mungkin. Sila. Ya, Ibu silakan. Habis itu ke Bapak. Yang home visit Pak, Ya. maksudnya kan kalau cluster itu berarti kita datang ke salah satu rumah siswa, kemudian yang lain datang itu atau gimana? Betul. Misalkan klasternya di blok B Cihanjang misalnya Bu ya. Di situ ada 7 siswa. Nanti 7 siswa itu 7 orang tua berkoordinasi ketika home visit di rumah siapa sebagai host, sebagai hostnya. Pindah dari rumah ini ke rumah ini dengan catatan kita sudah declare dari awal, mohon tidak merepotkan secara makanan, mohon tidak menyiapkan makan siang. Kita declare, faktanya ada namanya orang tua senang kedatangan guru itu. Jadi kalau disuguhi sesuatu kita sudah declare loh. Tapi ya alhamdulillah rezeki jangan. Tapi kita declare di awal bahwasanya itu bukan bagian dari tuntutan sekolah. Tuntutan sekolah adalah mohon kerjasamanya menyediakan host ya. Namanya di rumah ya di rumah saja. Nanti kumpul yang lain datang pada saat home visit. Mungkin bergilir, mungkin di rumah itu saja tergantung kesepakatan orang tua. Maka karena kelibatan orang tua tinggi, estimasi perlu 2 pekan untuk sosialisasi dan persiapan ini Bapak Ibu. Yang dugaan saya sekolah lain tidak melaksanakan. Dugaan ini belum dugaan. Ada yang lain barangkali Ibu? Kalau rumahnya jauh kayak Pak Dhani gimana Pak? Kalau gimana? Kalau rumahnya jauh nyengceling kayak Pak Dhani kan, yang lainnya semuanya. Baik. Kalau nyengceling dan boleh menyebut nama seseorang, seseorang itu saja yang menjawab. Silakan kan? Gimana kan? Kalau saya sih ada terpaksa dibawa ke sini gimana nih? Nah, masalah terselesaikan. Baik, saya mengerti maksudnya. Bagaimana kalau siswa lain yang lokasinya relatif paling jauh, tadi Bapak menyebut, maka kita dekatkan dengan yang paling dekat dia. Di cluster yang terdekat maka dia ke situ. Masalahnya Pak, anak itu nanti harus ada yang nganter. Loh, kalau sekolahnya dibuka juga harus ada yang nganter kok. Kalau sekolahnya dibuka, dia juga harus ada yang nganter, seriusan. Maka kita dalam memberi salah satu layanan level tinggi. Bu, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu itu difasilitasi untuk tatap muka dengan cara home visit. Klasternya dengan sangat terpaksa di sono.
Pak saya nggak bisa, ya tidak apa-apa. Ini layanan level tinggi yang sudah kita berikan. Mau diambil silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Maka prinsip kita sebetulnya layanan kita level tinggi. Orang tua bisa mengikuti silahkan, tapi tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi kita encourage, kita push, kita dorong untuk bisa mengikuti layanan level tinggi ini. Saya juga percaya di home visit kadang-kadang anaknya nggak ikut misalkan karena lagi marahan, anak-anak sama komplek, ya udah saja. Ini pengalaman dan pengalaman juga anak-anak ya. Asalkan ibu bapaknya jangan lah ya, karena kalau ibu bapaknya awet biasanya. Iya dan besar. Baik, bapak silakan pak. Karena hampir sama, bukan sama persis. Apakah masih memungkinkan kalau sama kita sih pak? Saya intimidasi ya pak. Masih memungkinkan sistem home visit karena mungkin situasi di Cimahi pada khususnya belum termasuk zona apa Tergantung pesanan. Agak sangat selektif memasukkan warga luar ke kompleknya gitu ya. Apakah kalau situasi seperti ini masih mungkin itu dilaksanakan ketika kita nanti guru atau ada siswa lain juga yang beda perumahan nanti karena klaster yang dekat dengan di perumahan itu harus datang ke sana. Baik. Terima kasih Pak. Kalau dalam satu kota perpindahan orang boleh, ini aturan juga ya. Satu kota mobilitas orang boleh, lintas kota kabupaten ini yang kadang-kadang trouble. Langsung pada game. Waktu lagi lintasnya dua Pak. Baik, Bapak Ibu, klaster ini adalah opsi. Karena ada KD yang tidak bisa dengan modus atau tidak optimal dengan modus Zoom, modus kelas kosong, modus WA, modus proyek, modul tuh nggak bisa optimalnya kalau home visit. Clear misalkan ketika TTQ sudah dengan video dan sebagainya, tapi tetap harus talaki live gitu. Maka akhirnya ada satu sesi saja. Oke, saya mau datang nih, khususnya kalau misalkan mau drill persiapan ujian misalkan. Nah, maka dibuatlah klaster bagi orang tua yang menolak, ya wis. Seriusan kayak itu. Yang menolak berarti kan tidak mau nih. Bukan berarti kita tidak memfasilitasi. Kita memfasilitasi, tapi menolak. Ya sudah, kita hormati pendapatnya. Lalu kita kan dari luar datang, ya kita prosedur, kita pakai masker, kemudian disarankan kalau orang tua bisa menyediakan ada disinfektan. Kalau enggak, bawa sendiri. Transaksi sudah ya disinfektan, datang. Dan begitu kita bisa pakai sarung tangan kalau ada misalnya, dan ketemu siswa juga jaga jarak gitu. Hal-hal begini sudah menjadi pengetahuan bersama untuk kita. Ini juga mencegah kecemasan orang tua yang relatif bervariasi. Terima kasih Pak, bagus sekali pertanyaannya Pak. Tadi itu sebelah sini Ibu silakan. Maaf Pak Arif, apakah ada batas minimal untuk melihat KD yang hanya bisa dijangkau dengan kunjungan siswa? Karena mungkin mau tidak mau dengan kita harus menganalisis dulu KD mana yang harus bisa dan itu yang mau tidak butuh waktu juga dan untuk koordinasi dengan tim juga. Tadi ya sama mungkin seperti dengan Pak Odi, masih ada khawatir juga Pak dengan kondisi, apalagi kita tidak tahu ya, mungkin kondisi fisik kita yang di rumah, siswa kita ini ya walau sih Pak dengan tatanan seperti itu. Kalaupun pakai APD juga nggak lucu juga gitu Pak. Saya pernah melihat di Sulawesi ada tukang cukur aja pakai APD Pak, jangan terus sampai tukang bedel juga sekarang pakai APD untuk bisa meraih kepercayaan ya konsumen. Masa kita pakai APD juga Pak? Jadi rada-rada khawatir itu Pak, apalagi saya misalnya dengan guru seperti itu yang punya anak kecil gitu kan, masih ya rada-rada mengunjungi anak-anak dengan kondisi mungkin mereka lebih kuat dibanding fisik kita gitu kan, Atau sebaliknya atau misalnya. sebaliknya hal-hal yang seperti itu. Pengen sih gitu kan, keinginan kita untuk dari orang tua juga begini ke rumah kayak gitu kemarin juga, karena ada beberapa orang tua yang dia mengunjungi Pak
ipon gitu, di apa gitu kan. Sampai ketua ipon juga turun gitu kan. Pokoknya pesan harus gini orang tua dia sampai seperti itu. Mungkin itu tantangan buat untuk orang kalau kelas 4 nanti. Cuman tadi dengan kunjungan seperti itu, ya coba tantangannya seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang bagus sekali, saya pikir ini nanti berkaitan dengan frekuensi kunjungan. Jelas, pertimbangan kunjungan adalah KD yang harus dicapai. Dan mungkin KD-nya nitik. Yang jadwal kunjung Bapak A. Oh, Bapak A mau berkunjung ke sana, KD apa? KD titik, KD saya yang sebelah sini. Kemudian frekuensi kunjungannya. Frekuensi kunjungan dugaan saya sendiri sudah membaca beberapa kurikulum SD, ini mungkin kurang dari 15% frekuensi kunjungannya. Sehingga boleh saya, kalau diaplikasikan mungkin sepekan sekali bisa hanya menerima 1 kunjungan, paling banyak 2-3 kali, tidak tiap hari Bapak dan Ibu. Karena kita akan mulai besok, Rabu ya, Kamis, Jumat, itu bagi kita mulai dari teknisnya, untuk dari KD, materi, kemudian lintas KD antar mapel, lintas KD di sesama level, akhirnya kita bisa tahu yang ini kunjungan, yang ini luring, yang ini proyek, yang ini modul, yang ini majum saja. Kita akan mengklasifikasikan itu, dan begitu kita punya jadwal kunjungan, maka tidak 3 guru bareng. Oh, kalau 3 guru bareng, ada KD yang bisa dititipkan tidak? Nanti ini berkait dengan assessment, maka saya teruskan slide-nya, yaitu assessment-nya. Assessment-nya adalah lebih kepada completion scale, skala ketuntasan. Tadi, edaran Kemendikbud adalah tidak harus tuntas. Maka kita ambil skala ketuntasan. Karena saya percaya ada anak yang kedua orang tuanya kerja, ini rumit, tapi ada siswa yang kedua orang tuanya di rumah dan mereka siap mendampingi. Maka skala ketuntasannya mungkin berbeda. Dari situ, asesmen yang pertama adalah self assessment. Contoh KD-nya adalah membiasakan membaca Al-Quran. Contoh KD PAI misalkan. Maka cara self assessment-nya apa? Di Nur Rahman sudah ada format tilawah yang diisi oleh orang tua, atau bisa kita modif diisi oleh siswanya sendiri diketahui orang tua, atau diisi oleh siswanya sendiri diketahui oleh guru pada saat kunjungan, atau oleh kawannya. Self assessment lebih kepada siswa yang mengisi sendiri. Self assessment untuk level bawah harus didampingi dengan orang tua, tapi kelas 4, 5, 6 saya pikir sudah bisa mandiri untuk self assessment. Yang kedua, peer assessment atau assessment sebaya. Maka dalam satu cluster itu kawannya bisa mengakses kawannya yang lain untuk proyek kah, untuk tugas modul kah, atau untuk home visit kah. Dan 2 assessment ini ciri assessment abad 21, yaitu peer dan self assessment. Sebetulnya ini berasal dari assessment orang dewasa, diturunkan menjadi assessment di pedagogi. Yang ketiga, asesmennya adalah mendesain, menjelaskan desain, menjelaskan prototype. Itu salah satu jenis asesmennya. Bisa dengan Zoom saat penjelasannya, bisa dengan home visit saat penjelasannya. Ada dua jenis penjelasan. Atau mereka merekam sendiri lalu kirim ke gurunya. Yang selanjutnya yaitu productive notes. Misalkan proyeknya adalah menanam kangkung. Maka penilaiannya bukan kangkungnya, tapi bagaimana dia memperoleh kangkung itu. Misalkan kangkungnya 14 hari nggak tumbuh deh, tapi nanam lagi, bikin lagi. Akhirnya hari ke-28 ada kangkung yang tumbuh. Maka shiftnya, pergeserannya yang kita nilai. Pergeseran dia menghasilkan produk itu yang kita nilai.